dalam ketetapan dengan keberadaan Rasulullah SAW ini. Dan hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis yang disahihkan para ulama ada suatu kejadian di malam lahirnya Rasulullah SAW. Dalam hadis disebutkan bahwasanya pernah datang sekelompok orang dari sahabat Rasulullah SAW, kemudian berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, akhbirna an nafsik." Wahai Rasulullah, kabarkan kepada kami, ceritakan kepada kami tentang dirimu, ya, keistimewaanmu, apa yang ada padamu, ceritakan kepada kami. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Na'am, ya, saya akan ceritakan." Beliau kemudian bersabda, "Ana da'watu Abi Ibrahim." Aku adalah realisasi doa Nabi Ibrahim yang Allah ijabah. Kemudian beliau juga bersabda, "Wa busyra Isa alaihimassalam." Dan aku juga adalah kabar gembira yang dikhabarkan oleh Nabi Isa alaihimassalam. Kemudian kata Rasulullah, "Wara'at ummi hina hamulat bi annahu kharaja minha nurun adha'a lahu qusur Syam." Dan sesungguhnya ibuku ketika hamil diriku, dia itu melihat cahaya yang keluar darinya menyinari sampai ke negeri Syam, cahaya itu. Ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, 3 perkara kemuliaan Rasulullah SAW yang beliau SAW sendiri ceritakan. Mari kita bahas satu persatunya. Ya. Yang pertama, Rasulullah SAW mengatakan dia adalah doanya Nabi Ibrahim, yaitu realisasi doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah ijabah. Ya. Apa doa Nabi Ibrahim di mana Rasulullah merupakan pengijabahan dari doa Nabi Ibrahim tersebut? Doa-doa ini Allah sebutkan di antaranya dalam surah Al-Baqarah. Ya, dalam surah Al-Baqarah Allah menceritakan tentang Baitullahil Haram, Ka'bah, yang dibangun oleh Nabi Allah Ibrahim dan anaknya Ismail berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi Allah Ibrahim dan Ismail itu hanya membangun bangunannya, sedangkan pondasinya itu sudah ada. Ini diantara kemukjizatan Baitullahil Haram. Dia sudah Allah letakkan kaidah-kaidahnya, ya, pondasinya. Nabi Ibrahim hanya membangun dari pondasi tersebut. Ya. Allah berfirman, "Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail." Ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail membangun dari pondasi rumah itu, maksudnya Ka'bah, Baitullahil Haram. Jadi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu tidak membuat pondasinya,
Dia hanya membangun dari pondasi yang sudah ada. Ini diantara keistimewaan Ka'bah al-Musyarrafah. Bahwasanya dia sebuah bangunan yang memang sudah Allah letakkan pondasinya. Menjadi tanda di antara tanda kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang Allah Subhanahu wa taala berkahi. Yang menjadi pusat dari ibadah yang tegak lurus dengan Ka'bah yang ada di langit, yaitu Baitul Ma'mur. Dan keistimewaan serta mukjizat yang sangat banyak dari Baitullahil Haram ini. Kemudian Allah berfirman, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, ya Rabb kami, terimalah dari kami, ya. Terimalah doa kami tadi dan amal ibadah yang kami lakukan. Innaka antas sami'ul alim. Engkau maha mendengar lagi maha berilmu. Maha mendengar dan maha berilmu. Kemudian Nabi Allah Ibrahim dan Ismail juga berdoa, Rabbana waj'alna muslimaini lak. Ya Allah, jadikan kami orang yang berserah diri Islam untukmu. Ini diantara sekian banyak dalil para nabi dan rasul semuanya beragama Islam. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa kepada Allah, Rabbana waj'alna muslimaini. Ya Allah, jadikan kami dua orang muslim lak, yang berserah diri kepadamu, wa min dzurriyyatina, dan juga anak keturunan kami. Jadi agama Nabi Ibrahim dan Ismail adalah Islam, ya. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, dan jadikan anak cucu kami juga umat muslim yang berserah diri kepadamu ya Allah, ya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dengan ayat ini dan yang semisal dengannya terkait dengan agama Islam ini, hendaknya kita bersyukur kepada Allah. Kita sudah berada pada track yang benar. Kita sudah berada pada agama yang benar, yang menjadi agama para nabi dan rasul, yaitu berada di atas Islam. Ya. Nabi Allah Isa agamanya pun Islam. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Shaff, bagaimana al-hawariyun, para pengikut setia Nabi Allah Isa mengatakan, washhad bi annana muslimun. Dan saksikanlah sesungguhnya kami ini adalah muslim. Ini pengikut setia Nabi Allah Isa. Ya. Maka kalau di luar dari Islam yang disandarkan kepada para nabi dan rasul, itu adalah mengada-ngada. Ya. Menurut keterangan dari Al-Quran. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, Nabiullah Ibrahim dan Ismail juga berdoa, wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Tunjukkanlah kepada kami manasik, tata cara ibadah untuk dilakukan di Baitullahil Haram. Sesungguhnya, dan terimalah taubat kami, sesungguhnya engkau maha penerima taubat lagi maha penyayang. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim juga berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, bangkitkanlah dari mereka, yakni penduduk kota Mekkah,
utus sebagai seorang rasul, salah seorang dari mereka yang akan membacakan ayat-ayatmu dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah serta mensucikan mereka. Sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini yang menjadi pelajaran kita. Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah, selesai membangun Ka'bah, dia berdoa. Di antara isi doanya meminta kepada Allah agar membangkitkan, mengutus seorang rasul dari penduduk kota Mekah yang akan membacakan ayat-ayat Allah, ya, yang akan mengajarkan manusia kebaikan dan kebenaran ini. Nabi Ibrahim pernah berdoa. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, doa Nabi Ibrahim ini Allah ijabah. Dan kita ketahui pengijabahan doa ini tidak langsung ketika Nabi Ibrahim hidup. Ya. Tidak ketika Nabi Ibrahim hidup. Bahkan telah berlalu beberapa generasi. Ya, karena Nabi Ibrahim memiliki julukan bapaknya para nabi dan rasul. Kenapa beliau dikatakan sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi? Karena para nabi dan rasul setelah Nabi Ibrahim itu adalah keturunan dia. Dan Nabi Ibrahim ma'ruf dia punya dua anak. Anak yang pertama Nabi Ismail yang tinggal di kota Mekah bersama ibunya, ya, yang ditinggal oleh Nabi Ibrahim di sana berdasarkan wahyu dari Allah. Anak yang kedua yang bersama-sama dia di Syam, ya, itu anak dari istrinya yang pertama Sarah, yaitu Ishak. Ishak ya. Anaknya Ibrahim Ishak. Ini anak kedua Ismail dan Ishak. Berselisih para ulama tapi yang kuat adalah Ismail dulu baru Ishak. Nah, dari Ishak terlahir umumnya para nabi dan rasul setelah itu. Berurut. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak namanya Yusuf, ya, dan seterusnya. Nabiullah Musa sampai Nabiullah Isa itu punya silsilah keturunan sampai Nabi Allah Ishak dan sampai Nabi Ibrahim. Tapi dari keturunan Nabi Ibrahim jalur Ismail nggak ada yang jadi para nabi dan rasul, nggak ada. Sampai akhirnya Nabi kita yang mulia alaihissalam yang menjadi penutup para nabi dan rasul. Ya, jauh. Di mana ini menjadikan pelajaran buat kita sekalian. Ketika kita berdoa kepada Allah, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Berdoalah dengan penuh keyakinan Allah mendengar dan mengijabah doa kita. Dan gak harus doa yang kita minta itu Allah ijabah saat itu juga. Lihat seorang Ibrahim berdoa kepada Allah, Allah ijabah dalam jangka waktu yang lama. Ya. Maka jangan tergesa-gesa dalam berdoa, merasa doa kita tidak kunjung diijabah, belum terkabul juga, terus kita meninggalkan doa. Jangan. Tapi terus tetap berprasangka baik kepada Allah, ya, karena pastinya Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang berdoa kepadanya. Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kita sekalian, doa seorang hamba Allah akan perlakukan salah satu dari tiga ini, salah satu dari tiga kemungkinan. Kemungkinan yang pertama Allah ijabah sebagaimana dia minta. Kemungkinan yang kedua, Allah hindarkan dia dari kejelekan senilai doa yang dia minta. Kemungkinan yang ketiga, Allah simpan doanya untuk Allah berikan ganjaran kebaikannya di akhirat tentu lebih baik lagi. Jadi nggak ada yang rugi dalam doa. Ya. Maka hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, lihat Nabi Ibrahim saja
doanya dikabulkan dalam jangka waktu yang lama dalam salah satu doanya ini. Ya. Nah, kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Dalam surah Al-Baqarah ini juga memberikan pelajaran buat kita sekalian betapa pentingnya kita berdoa untuk kebaikan orang-orang yang datang setelah generasi kita. Jadi berdoa bukan hanya untuk kebaikan kita yang kita rasakan saat ini. Ya Allah, beri kebaikan buat saya saat ini lagi begini dan seterusnya. Tapi di antara doa juga yang terbaik adalah doa kebaikan untuk orang-orang yang datang setelah kita, generasi kita selanjutnya, anak cucu kita. Doakan juga. Ini di antara sifat doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim memiliki sifat isi doa yang sangat istimewa. Ya, kalau kita perhatikan doa-doa yang Allah abadikan dalam Al-Quran dari doa Nabi Ibrahim, itu sangat menarik sekali. Ya, Nabi Ibrahim biasa berdoa bukan untuk dirinya sendiri, tapi buat orang banyak. Nabi Ibrahim biasa berdoa untuk perkara-perkara yang penting untuk negeri akhirat. Ya, Nabi Ibrahim berdoa bukan hanya untuk kebaikan dia saat itu, tapi untuk anak cucunya, generasi selanjutnya. Dia berdoa agar keturunannya jadi orang-orang yang menegakkan sholat. Dia berdoa agar dirinya dan keturunannya dijauhi dari menyembah berhala. Dia berdoa agar dirinya dan kaum muslimin diampuni pada hari hisab nanti. Ya, ini doa Nabi Ibrahim. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, di antara doa Nabi Ibrahim adalah doa untuk kebaikan generasi-generasi selanjutnya. Maka ini pelajaran buat kita sekalian untuk kita contoh. Ya. Untuk menaruh harapan besar untuk generasi selanjutnya. Di antaranya dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah. Dan dengan apa yang kita usahakan pada saat kita hidup, meninggalkan jejak-jejak kebaikan untuk generasi anak cucu keturunan kita selanjutnya. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Di antara yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim, maka berdoa kita, ya Allah, perbaiki saya dan anak keturunan saya. Jadikan anak keturunan saya orang-orang yang menegakkan sholat. Ya Allah, lahirkan di tempat ini, di wilayah ini, generasi selanjutnya, generasi-generasi yang baik, generasi yang soleh, generasi yang memakmurkan masjid. Minta sama Allah. Ya. Minta sama Allah. Ini diantara permintaan yang terbaik yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya. Walhasil hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran besar dari pembahasan kita, sabda Nabi SAW, ana da'watu Ibrahim alaihissalam. Aku adalah doanya Nabi Ibrahim yang Allah ijabah. Ya. Ibrahim pernah berdoa agar Allah bangkitkan seorang Rasul dari penduduk kota Mekah ini, keturunannya, yang akan membacakan ayat-ayat Allah, mengajarkan Alkitab, mengajarkan hikmah, mensucikan manusia dari kejelekan-kejelekan, keburukan mereka dengan apa yang diajarkan dari kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Jum'ah, huwallazi ba'atsa fil ummiyyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah Allah yang mengutus Nabi Muhammad alaihissalam di tengah kaum yang ummi, yang membacakan ayat-ayat Allah, mengajarkan Alkitab, mengajarkan hikmah, mengajarkan apa-apa yang mereka dahulu enggak tahu,
yang sebelumnya mereka benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Allah katakan, ini Rasul yang Allah utus, membacakan ayat-ayat Allah. Dan Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, angkatlah seorang Nabi, seorang Rasul dari penduduk kota ini yang akan membacakan ayat-ayat-Mu. Ya, maka Nabi kita yang mulia SAW adalah doa dari bapaknya Nabi Ibrahim. Ya, makanya hadirin yang dimuliakan Allah, ya, jangan lupa untuk kita berdoa buat anak cucu kita, keturunan kita, doa yang baik. Ya, dan jangan putus asa dari rahmat Allah dan keturunan kita masuk dalam bagian kebaikan kita. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki, meluruskan, menjadikan keturunan kita keturunan yang soleh dan solehah, dan kita akan dapat ikut kebaikannya. Ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, kata Nabi SAW juga, beliau adalah Bushra Isa. Saya adalah kabar gembira Nabiullah Isa. Ini Nabiullah Isa sudah mengabarkan kepada umatnya akan kedatangan dan diangkatnya Nabi kita Muhammad SAW sebagai Nabi untuk diimani dan diikuti setelah beliau. Hadirin yang dimuliakan Allah, para Nabi dan Rasul telah terikat perjanjian dengan Allah. Kalau diutus Muhammad SAW, mereka untuk mengikuti Muhammad dan mengabarkan kepada umatnya akan kemunculan Muhammad SAW. Ini diantara perjanjian yang Allah ikat kepada para Nabi dan Rasul. Ya, dan kita sudah bahas ya di awal-awal kalau nggak salah ya, atau di tempat lain ya. Nah, khusus untuk Nabiullah Isa ini Allah sebutkan dalam surat Shaf bagaimana Nabiullah Isa sudah mengabarkan, sudah memberitahukan kabar gembira kemunculan Rasulullah SAW untuk diimani, untuk diikuti. Dan ahlul kitab Yahud dan Nasara harusnya tahu ini, khususnya Nasara harusnya tahu ini. Kalau mereka tidak menyembunyikan kebenaran, kalau mereka tidak merubah-rubah apa yang ada pada kitab mereka. Karena ini yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya, Allah berfirman, wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan ingatlah ketika Isa ibn Maryam alaihissalam berkata kepada kaumnya, wahai Bani Israel, aku ini adalah utusan Allah untuk kalian. Aku datang membenarkan apa yang ada pada kalian dari kitab Taurat. Ini aku membenarkan apa yang sudah kalian imani dari Rasul yang diutus sebelumku, yaitu Nabiullah Musa. Dia tidak datang dengan sesuatu yang baru, mengada-ngada atau menolak apa yang telah ada dari para Nabi dan Rasul. Enggak, para Nabi dan Rasul bersaudara. Mereka berada pada estafet menyampaikan kebenaran dari Allah kepada manusia. Mereka tidak saling mendustakan satu dengan yang lainnya, tapi mereka saling membenarkan. Ya. Maka Nabi Isa mengatakan, aku membenarkan apa yang ada pada kalian dari Taurat, dan aku memberi kabar gembira akan kedatangan Rasul setelahku nanti yang bernama Ahmad. Siapa ini maksud Ahmad? Ya Nabi kita Muhammad alaihissalam. Karena beliau Muhammad, karena beliau Ahmad. Ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sejatinya kalau ahlul kitab itu tidak lari dan berpaling dari kebenaran, harusnya mereka mengimani Nabi kita yang mulia SAW sebagai Nabi yang terakhir untuk mereka ikuti. Karena Rasul yang diutus kepada mereka yang mereka imani
mengabarkan hal demikian, memerintahkan demikian, ya. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, di antara keistimewaan beliau, dan ini yang menjadi pelajaran dalam pembahasan kita, yaitu kejadian sebelum beliau alaihissalam lahir. Di malam sebelum beliau alaihissalam lahir, ibunya melihat dalam keadaan hamil, melihat cahaya keluar dari perutnya, dari dirinya, cahaya sampai Syam, sampai ke Syam, ya. Syam itu sekarang tanah Palestina, Yordan, Suria, Lebanon, dan sebagian dari Irak. Itu yang dimaksud dengan tanah Syam. Kayak kita nih, ya, Jakarta ini kan tanah Pulau Jawa. Sebelah sana Sumatera, sebelah sana Sulawesi, sana Kalimantan. Nah, di Timur Tengah ada tanah Syam. Nah, Syam itu daerahnya seputaran Suria, Palestina, Yordan, Lebanon, dan sebagian dari Irak, itu Syam. Ya. Nah, ibunda Nabi yang mulia alaihissalam, di malam sebelum lahirnya Rasulullah SAW melihat cahaya keluar dari perutnya sampai ke Syam. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Wara'at ummi hina hamulat bi annahu kharaja minha nurun adha'a lahu qusurus Syam." Ibuku melihat ketika dia hamil diriku, bahwasanya keluar darinya cahaya yang menerangi sampai istana Syam, sampai istana Syam, ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kemukjizatan, keistimewaan dan kemuliaan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana ini dijelaskan oleh para ulama, ya, tentang apa yang dilihat oleh ibu Nabi yang mulia alaihissalam. Ini menunjukkan kemuliaan apa yang Allah akan anugerahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kebenaran, dari agama, itu akan menerangi dan kemuliaannya, ya, di antaranya akan muncul dari negeri atau tanah Syam tersebut, ya. Wabil khusus di akhir zaman, wabil khusus di akhir zaman, di mana di akhir zaman Nabi SAW menjelaskan akan terjadi perang besar, ya, antara kaum muslimin yang dipimpin oleh Imam Mahdi, ya, memerangi Dajjal, ya, dan kaum muslimin ketika itu sholat di Masjidil Aqsa. Kemudian di tengah sholat mereka, itu sholat subuh, Allah Subhanahu wa taala kembali menurunkan Nabi Isa. Sebagaimana ma'ruf hadis yang mutawatir dari Rasulullah SAW tentang hal demikian, ya. Dan pasukan kaum muslimin ketika itu adalah pasukan di Syam. Dan Syam sendiri, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah tanah dan negeri yang diberkahi berdasarkan keterangan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya. Ada 3 ayat dalam Al-Quran yang Allah tegaskan tanah Syam sebagai tanah yang barokah. Di antaranya firman Allah dalam surah Al-Isra. Allah berfirman, "Subhana alladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu." Maha suci Allah yang menjalankan di waktu malam hambanya, itu malam Isra Mi'raj, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi di sekitarnya, tanah di sekitarnya. Jadi Allah berkahi Masjidil Aqsa dan tanah di sekitarnya, itu maksudnya adalah tanah Syam. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya, "Wa najjayna Lutan ilal ardi allati barakna fiha lil alamin." Kami selamatkan Lut sampai di tanah yang kami berkahi
di dalamnya untuk alam semesta. Dan Nabi Lut Allah selamatkan ketika itu beliau ada di tanah Syam. Ya. Nah, kemudian Allah berfirman juga dalam surah Al-Anbiya, "Wali Sulaiman ar-riha 'asifatan tajri bi amrihi ilal ardil lati barakna fiha." Dan Allah anugerahkan kepada Sulaiman angin yang bertiup menurut perintahnya, mukjizat Nabi Allah Sulaiman, ya. Kami berikan kepada Sulaiman mukjizat angin yang bertiup menurut perintahnya menuju bumi yang kami berkahi di dalamnya. Dan Nabi Sulaiman kerajaannya itu adalah di negeri Syam. 3 ayat ini menegaskan kepada kita sekalian, negeri Syam adalah negeri yang barokah, negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa takhsisus Syam bidhuhur nurihi isyaratan ila istiqrari dinihi wa thubutihi bi biladis Syam. Pengkhususan tanah Syam dengan cahaya yang sampai ke negeri tersebut sebelum Rasulullah SAW bahkan dilahirkan, maka ini isyarat agama yang dibawa oleh Rasulullah akan teguh ya, tegak di negeri Syam di antaranya. Walihada takunu Syam fi akhir zaman maqalan lil Islam wa ahlihi wa biha yanzilu Isa ibn Maryam liyaksura as-salib wa yaqtulal khinzir wa yad'ul jizya wa yahkum fin nas bi syariatil Islam. Walihada jaa fi sahihaini. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir, oleh sebab itulah negeri Syam di akhir zaman akan menjadi negeri di mana Islam dan pemeluknya Allah akan tinggikan bersama dengan turunnya Nabi Isa yang Allah Subhanahu wa taala kembali turunkan untuk menghancurkan salib, ya, membunuh babi dan membatalkan jizyah. Dan Nabi Isa menghukumi manusia dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadirin yang dimuliakan Allah, perkataan Al-Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullah terkait dengan kelahiran Nabi yang mulia alaihi wasallam, ya, yang ibunya melihat cahaya sampai ke negeri Syam. Karena memang telah terdapat keterangan mutawatir, ya, dari riwayat yang sangat banyak yang sahih bagaimana di akhir zaman Allah Subhanahu wa taala, ya, akan memenangkan kaum muslimin di negeri Syam, peperangan mereka bersama musuh-musuh Allah yang berada pada barisan Dajjal laknatullah alaih, ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, dalam hadis yang lain Nabi SAW juga pernah menjelaskan tentang kemuliaan negeri Syam. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, ya, yang dijelaskan oleh para ulama tentang keutamaan negeri Syam. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, tuba li ahli Syam, tuba li ahli Syam, tuba li ahli Syam. Berbahagialah penduduk negeri Syam, berbahagialah penduduk tanah Syam, berbahagialah penduduk tanah Syam. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa bimadzalik, ya Rasulullah, kenapa demikian? Maka Rasulullah SAW bersabda, tilka malaikatullah basitu ajnihataha ala Syam. Itu dikarenakan malaikat-malaikat Allah membentangkan sayapnya di atas negeri Syam. Malaikat-malaikat Allah membentangkan sayapnya di atas negeri Syam, ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, dalam riwayat yang lain Nabi yang mulia alaihi wasallam juga pernah bersabda, ini kalian akan terbagi menjadi beberapa kumpulan tentara. Ada tentara-tentara yang berkumpul di Syam, ada yang di Irak, ada yang di Yaman. Kemudian salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, pilihkan buat kami tentara mana yang kami utama untuk bergabung. Maka kata Nabi SAW, alaikum bisyam, hendaklah kalian bergabung dengan tentara yang ada di Syam.
qad takaffala li bisyam wa ahlihi, sungguh Allah telah menjamin bagiku pada negeri Syam dan penduduknya. Ya, ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, jaminan Allah kepada Rasulullah SAW, apa yang Allah janjikan kemenangan bagi penduduk Syam. Ya, dan riwayat yang lain juga, ya, Nabi yang mulia alaihi wasallam bersabda, idza fasada ahlus Syam fala khaira lakum, kalau penduduk Syam itu rusak maka tidak ada kebaikan buat kalian, nggak ada kebaikan buat kalian. Jadi apa yang ada pada negeri Syam dari kebaikan keberagamaan, di antara tolak ukur kebaikan keagamaan umumnya kaum muslimin. Kalau penduduk negeri Syam saja sudah kurang baik agamanya, maka tempat yang lain juga berkemungkinan besar berada pada keadaan yang tidak jauh berbeda. Ini hadirin yang dimuliakan Allah, di antara keutamaan, ya, keistimewaan dari Syam dan penduduknya, maka menjadi suatu yang tidak asing atau tidak aneh bagi kita ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada ibunda Nabi yang mulia alaihi wasallam sebelum lahirnya Rasulullah SAW, di mana dia melihat cahaya yang keluar dari dirinya sampai Syam. Karena memang ada keistimewaan tersendiri tentang Syam ini, sebagaimana yang Nabi SAW jelaskan terutama tentang akhir zaman, ya, tentang akhir zaman, ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, selanjutnya pembahasan kita adalah tentang lahirnya Rasulullah SAW dan masa pertumbuhan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Para ulama menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW itu lahir dalam keadaan yatim. Ya. Bapak beliau wafat ketika safar ke Yathrib, ya, dan wafat di tengah jalan sebelum sampai ke Mekah, ya, dan sebelum lahirnya Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau ma'ruf lahir pada tahun gajah di hari Senin dari bulan Rabiul Awal, ya. Dan Rasulullah SAW yang pertama kali menyusui beliau adalah Thuwaibah, ya, Thuwaibah yaitu budak pamannya Abu Lahab. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW disusui oleh seorang wanita yang mulia dari Bani Sa'ad ibn Bakar, ya, di mana orang-orang Arab dahulu biasa ketika lahir anak mereka mencari ibu susu yang berada di perkampungan karena lebih terjaga, lebih steril, ya, lebih bersih udaranya dan lebih bersih bahasa mereka. Yang ini semua menunjang kekuatan yang ada pada diri Rasulullah SAW, dari kefasihan bahasa Arab beliau, dari kekuatan fisik beliau karena disusui dalam keadaan penuh dengan kealamiahan, ya, dari desa, dari kampung dan seterusnya, ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang menyusui Nabi SAW ma'ruf, ya, yaitu Halimah As-Sa'diyah, ya. Dan terdapat kejadian yang menarik untuk kita ceritakan, ya, dalam hadis yang sahih. Rasulullah SAW pernah menceritakan tentang keadaan beliau, ya, ketika beliau kecil, ya, Beliau alaihissalam mengatakan, wastarda'tu fi Bani Sa'ad ibn Bakar, dan aku disusui di suku Bani Sa'ad ibn Bakar, ya. Fabainama ana ma'a akhin li khalfa buyutina nar'a bihima bahman lana. Dulu saya pernah waktu kecil, ya, sedang bermain atau mengembala hewan kami. Id atani rojulan, ketika kami bermain atau Nabi SAW ketika bermain mengembala hewannya bersama teman-temannya, kemudian datang dua orang yang memakai pakaian putih dengan membawa wadah, ya, dari emas yang di dalamnya berisi salju. Kemudian dua orang ini mengambil Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW menceritakan bagaimana dua orang ini kemudian membelah dadanya, ya, kemudian mengeluarkan hatinya, dan hatinya itu dicuci di wadah yang mereka bawa. Kemudian dikeluarkanlah,
ya, bagian hitam dari hatinya tersebut kemudian dibuang, kemudian dicuci dengan air salju hatinya tersebut sampai bersih, ya, sampai bersih, ya. Ini salah satu kejadian yang dialami oleh Nabi yang mulia alaihi wasallam. Dan Anas bin Malik itu pernah mengatakan, aku melihat, ya, ada bekas di dada Nabi SAW ini seperti bekas jahitan, ya, atau bekas luka di dadanya itu. Dan ini kemungkinan besarnya adalah apa yang dialami oleh Rasulullah SAW ketika kecilnya. Ini dibelah dadanya untuk dicuci, ya, hatinya, dan dikeluarkan kotoran yang ada di dalamnya dan dibersihkan dan dicuci dengan air salju. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ya, dapat kita perhatikan dan kita saksikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala benar-benar mempersiapkan seorang nabi dan rasul yang akan mengemban tugas yang sangat besar dengan menguatkan hatinya. Menunjukkan bagaimana kekuatan hati itu menjadi suatu perkara yang sangat penting. Dan kekuatan hati adalah dengan kebersihannya, jauh dari kekotoran-kekotorannya. Dan kekotoran-kekotoran hati itu adalah kedurhakaan, maksiat, kemudian penyakit-penyakit hati seperti hasad, dengki, dan seterusnya. Dari kejelekan-kejelekan yang ada dalam hati, itu kekotoran hati, itu penyakit hati yang akan melemahkan hati. Dan itu sudah disingkirkan dari Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, sehingga hatinya memiliki kekuatan yang besar, karena dia akan mengemban sesuatu yang besar. Kalau tidak memiliki hati yang kuat, maka fisik yang kuat sekalipun tidak akan bisa ikut mengemban ini. Karena sejatinya pengembanan kepada sesuatu dan berhasilnya seorang mengemban sesuatu, hati itu memiliki andil besar, ya, yang menguatkan diri untuk bisa mengemban sesuatu yang besar. Seorang yang tidak memiliki hati yang kuat, maka dia tidak akan bisa mengemban sesuatu yang besar. Dan Nabi kita yang mulia SAW, Allah Subhanahu wa taala sudah persiapkan semenjak beliau masih kecil. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah, pelajaran buat kita juga, ya, untuk memperhatikan hati-hati kita, menjauhkan dan membersihkannya dari kekotoran-kekotorannya, dari penyakit-penyakitnya yang itu membuat kita lemah menjalani kehidupan, membuat kita lemah untuk mengemban apa yang Allah bebankan, ya, dari tanggung jawab yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kita, tanggung jawab syariat, tanggung jawab agama, perintah-perintah Allah, ya, belum lagi tanggung jawab yang Allah bebankan dari keluarga kita, anak istri kita, dan seterusnya dari tugas dan kewajiban. Kalau seorang memiliki hati yang tidak lapang, hati yang kotor, hati yang sempit, hati yang dipenuhi dengan penyakit-penyakit, maka dia nggak akan bisa mengemban itu dengan baik. Dia nggak akan bisa dan sulit untuk mengerjakan perintah Allah, menunaikan kewajibannya dengan baik dan benar. Dia akan dipenuhi kesempitan hati dan keberatan dalam berbuat kebaikan, dalam baktinya kepada orang tua dan seterusnya, kalau hatinya dipenuhi dengan penyakit-penyakit dan kejelekan-kejelekan. Maka perhatikan hati ini untuk kita minta kepada Allah kebaikan, kebersihan, dan kekuatannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita berbagai kewajiban yang Allah bebankan kepada kita sekalian, ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, di antara yang menarik juga untuk kita sebutkan di sini, Rasulullah SAW menyebutkan tentang dirinya dari kecilnya, ya, beliau alaihissalam itu adalah seorang pengembala kambing. Beliau adalah seorang pengembala kambing, ya. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, Nabi SAW terlahir dalam keadaan yatim. Kemudian setelah itu beliau dikafil oleh kakeknya. Kemudian tidak lama kakeknya wafat, maka beliau dikafil, ya, oleh pamannya Abu Thalib. Dan pamannya nampak bukan orang yang punya kekayaan besar, ya. Maka Rasulullah SAW pun semenjak kecilnya beliau sudah mandiri, sedikit banyaknya membantu pamannya dalam kehidupannya juga dengan beliau bekerja sebagai pengembala kambing. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Tidaklah Allah utus seorang nabi kecuali Allah persiapkan mereka sebelumnya
dengan menjadi pengembala kambing. Para sahabat bertanya, "Wala anta? Engkau juga pengembala kambing?" Maka kata Nabi, "Na'am, kuntu ar'aha ala qararit li ahli Makkah." Iya, aku juga sebagai pengembala kambing untuk beberapa kirat, ya, jumlah uang, ya, yang aku dapatkan dari salah seorang penduduk kota Mekah, ya. Nah, ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan terdapat hikmah tersendiri. Kenapa Allah menjadikan para nabi dan rasul sebelum diangkat jadi para nabi dan rasul mereka sebagai pengembala kambing? Ya. Terdapat hikmah tersendiri, di antaranya pertama adalah pembentukan kelembutan, ya, akhlak lemah lembut, ya, kelembutan diri, ya, dengan pekerjaan mengembala kambing ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, memang ini sesuatu yang dapat kita saksikan bahwasannya apa yang menjadi pekerjaan seseorang itu mempengaruhi karakter orang tersebut. Sebagian pekerjaan itu membawa kepada karakter-karakter yang baik, ya. Seperti misalnya mengembala kambing itu membawa kepada karakter kelembutan. Pengembala kambing itu umumnya lembut, berbeda dengan pengembala onta. Pengembala onta itu biasanya kasar, karena dia harus teriak-teriak, dia harus kencang-kencang memukul agar hewan gembalaan itu nurut dan bisa diatur. Berbeda dengan mengembala kambing. Kambing itu tidak perlu kita kasari, kita keraskan, dia gampang nurut. Sehingga membawa karakter bagi pengembala kambing punya kelembutan. Ya. Nah, ini dapat kita saksikan, ya, sebagian pekerjaan itu membawa kepada karakter seseorang. Ya. Pekerjaan-pekerjaan yang yang kasar, yang keras, ini bisa membawa seorang memiliki karakter keras juga. Ya, orang yang biasa hidup keras di jalan, akhirnya karakternya keras juga. Ya, akhirnya karakter keras juga. Jadi pekerjaan itu mempengaruhi karakter. Nah, ini hikmah kenapa para nabi dan rasul sebelum Allah angkat itu sebagai pengembala kambing untuk pembentukan karakter mereka. Sehingga mereka memiliki karakter yang lembut sebagaimana umumnya para pengembala kambing, ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kemudian ini pelajaran juga, ya. Ketika Allah menjadikan para nabi dan rasul sebagai pengembala kambing, ini pelajaran bagi manusia untuk tidak malu, tidak minder dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Lihat para nabi dan rasul. Mereka sebagai pengembala kambing. Kalau memang pekerjaan seorang menentukan seorang mulia atau tidak begitu saja, tentu Allah akan jadikan mereka mungkin pengusaha dan seterusnya. Tapi Allah jadikan mereka sebagai pengembala kambing, menunjukkan bagaimana Allah menghargai dan menilai seorang bukan dari tingkatan pekerjaannya, tapi ketika seorang itu sebagai seorang pekerja tidak menjadi beban bagi manusia, tidak meminta-minta kepada manusia, mandiri dengan usahanya, itulah letak kemuliaan seseorang di sisi Allah. Walaupun pekerjaannya mungkin adalah pekerjaan yang dianggap rendahan oleh manusia, tapi yang dinilai oleh Allah SWT adalah apa yang ada pada diri orang tersebut dari kemandiriannya, dari usahanya. Walaupun mungkin usaha yang nampak tidak mulia di mata manusia, tapi ini pelajaran, ya. Para nabi dan rasul saja mereka mau untuk mengembala kambing. Kenapa kita merasa gengsi untuk bekerja, untuk berusaha agar kita Allah cukupi dengan rizkinya sehingga tidak menjadi beban buat manusia, sehingga tidak meminta-minta kepada manusia. Nah, ada sebagian orang merasa malu, ya, melakukan suatu pekerjaan yang
dilihat atau dipandang manusia itu pekerjaan keras, kasar atau kurang bagus dan seterusnya. Malunya itu bukan pada tempatnya. Lihat para nabi dan rasul Allah jadikan pengembala kambing. Ya. Yang menunjukkan bahwasannya kemuliaan seseorang di sisi Allah bukan pada pekerjaan yang dia lakukan, tapi pada keadaan dirinya yang mau bekerja dan mau berusaha. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hikmah juga Allah jadikan para nabi dan rasul sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul sebagai pengembala kambing. Ini isyarat pelajaran besar dari agama yang diajarkan para nabi dan rasul apa? Al-ihsan ilal haywan, perbuatan ihsan, berbuat baik kepada haywan. Maksudnya di antara ajaran yang diajarkan para nabi dan rasul adalah berbuat baik pada haywan. Kalau haywan saja diajarkan untuk berbuat baik, nggak boleh dizolimi, apalagi manusia. Apalagi manusia. Ini ajaran para nabi dan rasul. Jangankan manusia, haywan pun sudah Allah ajarkan, didik dan tanamkan nilainya untuk diperlakukan dengan baik. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kebaikan untuk dilakukan pada segala sesuatu. Itu bisa dan bernilai. Ya. Kemudian di antara pelajaran para nabi dan rasul sebagai pengembala kambing, ya. Kata para ulama, ya, bahwasanya dengan mengembala kambing itu akan melahirkan karakter-karakter yang baik bagi pengembala kambing, ya. Dari kesabaran, kasih sayang, lemah lembut, ya. Dan ini adalah modal yang besar untuk ada pada diri seorang dai, seorang nabi yang akan membimbing, yang akan merangkul, yang akan membawa, yang akan mendidik umat untuk membawa, memimpin, mendidik dengan kasih sayang, dengan kelembutan. Ya, karena seorang pengembala kambing dia akan mengembala kambingnya, ya, dengan kelembutan, ya, dengan kambing, ya. Mungkin kalau ada di antara kita seorang pengembala kambing lebih mengerti dan paham akan hal ini. Bagaimana karakter kebaikan yang tercipta dengan mengembala kambing itu, ya. Dari kesabaran, kelembutan, kasih sayang, yang itu adalah karakter yang menjadi modal besar seorang untuk mengajak manusia kepada kebaikan, mengarahkan dan membimbing mereka kepada kebaikan, ya. Ini diantara hikmah, ya, para nabi dan rasul sebagai seorang pengembala kambing, ya. Mungkin ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita pelajari, yang kita bisa bahas dari beberapa kejadian, ya, sebelum lahirnya Rasulullah SAW dan sedikit dari kejadian di masa pertumbuhan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang semakin meyakinkan kepada kita beliau benar utusan Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah Subhanahu Wa Taala persiapkan, yang sudah Allah jaga, yang sudah Allah bimbing bahkan sebelum beliau diangkat sebagai seorang nabi dan rasul, ya. Dan beberapa pelajaran besar yang lainnya yang tadi sudah kita sebutkan. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian, ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ini yang bisa kita pelajari, ya. Semoga bermanfaat, ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.